Perjalanan kali ini begitu spesial. Kami mengunjungi kembali desa yang berada di muara sungai Kalimantan Barat. Sebuah desa kecil yang penuh kehangatan. Makan bersama di rumah yang sederhana sambil menikmati hujan layaknya kembali ke masa kanak-kanak. Kami juga mengunjungi bagan yang berada di tengah-tengah laut. Merasakan langsung hidup di sini selama 1 malam. Melihat cara warga lokal dalam menangkap ikan. Sungguh pengalaman yang luar biasa. Dan inilah kisah petualangan Jajago di Desa Padang Tikar, Kalimantan Barat. Kami adalah pasangan yang memutuskan untuk full-time keliling Nusantara. Dan kami akan mengajak kamu untuk bersama kami melihat kebaikan hati Indonesia. Just go on, I don't wanna care anymore. There's no love between you and me, so just go. So just go on, I don't wanna care anymore. Satu hal yang pasti, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Pada episode sebelumnya, kami melakukan misi penjelajahan dari Jawa hingga ke Nusa Tenggara Timur. Setelah menghabiskan ratusan hari perjalanan dan menempuh ribuan kilometer, akhirnya perjalanan ini pun resmi selesai. Sambil mempersiapkan perjalanan berikutnya, kami memutuskan untuk terbang kembali ke Kalimantan Barat, kampung halaman kami. Dan inilah kelanjutan kisah Jajago untuk hari ini. Hai, kelas kita di Jajago Jalan-Jalan. Ini edisi balik kampung ya. Ini adalah balik kampung. kota kesayangan kita ya, kampung halaman. Kampung halaman. Pontianak, Kalimantan Barat. Dan sekarang kita lagi berada di Dermaga Rasau Jaya. Ya. Jaraknya sekitar 1 jam perjalanan dari pusat kota Pontianak. Dan kondisi sini lagi seru-seru banget ya, beraktivitas di dermaga. Aku suka banget. Dan kami paling kangen dengan sungai coklat ini. Sungai. Baunya itu loh, aduh. Baunya tuh khas banget, kayak bau tanah. Tapi tuh kayak gimana ya? Ya bau tanah. Aromanya enak. Aku suka pas ada. Apalagi kalau ada ibu-ibu cuci baju. Ya. Terbaik. Aroma Rinsodaya campur sama sungai terbaik. Enak wanginya. Kita akan mengajak kalian untuk bersama-sama pergi ke Padang Tikar ya, sebuah desa di tengah-tengah laut ya, Kayaknya muara. dulu kita udah pernah ke sana sih. Betul, ada di episode yang ini ketika kita berada di rumah di tengah-tengah laut. Ya. Itu tempat yang punya memori indah ya buat aku. So kami kembali lagi ke sana bersama kawan-kawan ya. Semua lagi persiapan, packing barang ya, ngambil barang ya. Ya. Dan semua sudah ready. Sudah ready. Kita akan naik speedboat dengan jarak sekitar 1 jam perjalanan. Bahagia gak tuh? Harganya Rp130.000 per orang. Bisa juga pakai kapal ya, kalau kalian mau bawa motor ya. Cuma lebih lama, 3-4 jam baru sampai. Dan kok bisa? Mari kita berjalan. Dermaga Rasau Jaya yang ada di Kuburaya, dulunya tuh cuma tempat kapal buat lewat. Dan sekarang, ternyata tuh udah jadi spot keren buat nikmati suasana Sungai Kapuas. Dan ternyata sejak Oktober kemarin, dermaga ini tuh udah resmi jadi destinasi seni dan wisata malam di Kuburaya. Ini Fimbase tuh 5 tahun yang lalu loh. Fimbase kalau ketak 5 tahun yang lalu. Hai. Kembali ke speedboat kebanggaan kita, Boy. Ada pelampung nggak, Beb? Perjalanan dari Dermaga Rasau Jaya menuju ke Padang Tikar itu seru banget. Kita tuh bakal nyusurin Sungai Kapuas yang luas dan bakal lewatin perumahan warga di atas air. Jadi bakal lihat banyak aktivitas warga di sepanjang tepian sungai. Dan selamat datang di Padang Tikar. ini adalah sebuah desa yang sangat menyenangkan ya. Dan perjalanan sangat menyenangkan karena ombaknya lagi flat banget. So ya banyak yang bilang sih kalau mau naik speedboat mendingan pagi, kalau siang itu banyak gelombang. Sore. Ya, ini barang bawaan kita. Seperti jalan. Iya, macam kita dapat ikannya. Ini cuma 3 hari, sombong kali barang-barangnya. Sekarang kita akan perkenalkan dulu kru yang akan ikut kita kali ini. Oke, lambai-lambai tiket. Lambai-lambai.
Oke. Jadi Boy sampai sini karena kita nggak punya kendaraan, jadi kita harus sewa motor seharga 120.000 per hari. Oh standar. Kelamaan tak bawa motor gitu lah. Cuma- 10 tahun aku tak bawa motor dah. Tiba-tiba dia suruh aku bawa motor. Kok terbakar sih ini? Ini terbakar Kayaknya apa dulu ya? pernah kebakaran deh. Oh, baru tahu aku ya. Dan kita akan ngajak kamu virtual tour ya. Padang Tikar. Ini desa atau kampung nggak salah, desa ini. So far okay, let's see. Setelah tiba di desa Padang Tikar, suasana langsung berubah. Angin sungai itu sejuk ya, dan rumah-rumah di atas air penuh pesona khas banget desa yang ada di Muara. Di depan ada si John sama Riana lagi satu motor. Jadi mereka pulang kampung untuk menikmati suasana romantis bersama istri tercinta. Istrinya depan, ada tujuannya tuh mau. Sedikit sejarah ya tentang Pulau Padang Tikar, itu udah ada sejak tahun 1780. Pertama kali itu dibuka sama Pak Ude Muse namanya. Nah, nama Padang Tikar sendiri itu muncul karena tuh dulu banyak pendatang yang suka jemur padi di Tikar. Nah, dari situlah nama ini melekat hingga sekarang. Sebelum lanjut perjalanan, kami singgah dulu ke rumah mamanya Meli ya, sebagai tempat istirahat kami. Dan juga persiapan mancing dong. Dan setelah menyetir kurang lebih sekitar 10-15 menit dari pusat pasar, kita sudah sampai. Ini adalah rumah siapa? Calon mak mertuanya Ricky. Meli. Mamanya Meli. Oke, biar kau nengok nih. Nah, rumah-rumah di desa yang nyaman ya, kayu-kayu. Semuanya dari kayu. Aku suka aura kayu-kayu Tapi sini. ini kayu tahan berapa puluh tahun lah. Iya, kayu belian. Aku suka. Kayu belian nih. Nyaman. Ini kayu bagus. Yuk, kita room tour. Nah, besar ruang tamu nih. Ini aku ada angin, John sejuk ah. Sejuk sini ini malam. Kok aku mencium langsung lapar ya? Mantap. Jika kalian ingat, ini kan dulu zaman koki liar yang sangat liar kan. Sekarang dia datang-datang. Udah kasih koyo. Waktu itu tidak bisa bohong, umur udah tua. Jadi tuh kita tuh udah encok. Nah, saatnya berubah jadi Nah, aku mau jajan. numpang toilet. Jalan-jalan jompo. Masih kuat kau panjat, Mo. Hati-hati ya. Mo, ingat pinggang, Mo. Nanti pinggang kau cacat weh. Mo, kau baru oles hot and cream, Mo. Hati-hati, Mo. Woi, kau ini pukulnya. Alamak. Woi. Mo, 3 masuk lumpur, Mo. Mereka Kat ini mana nih, ngapain, Wak? Bah? macam monyet itu. Bala. Cek pinggang lo. Tak lama sih. Akurat, apa Tak semua lama sih, aman? aku bilang. Bukannya aku tak bantu, memang tugas aku tuh bantu ngerekam. Nah, ini kamera si Mo kan. Nah, aku bantu dia pegang. Dia tuh memang tiap orang tuh punya porsi masing-masing ya, Mo ya. Kerja keras aku nih. Kau nyaman-nyaman minta ngelapat tak mau kerja. Nah. Nah. Wah, di sini itu unik ya. Dia sudah siapin tempat ini buat cuci tangan, cuci kaki kayak macam aku lah nih, kotor. Nah, cuci kaki lo kita. Cuman janganlah kau cemplungkan kaki ke bawah agak. Oke, sekedar ada informasi, kelapanya ndak manis, tapi asin. Asin. Ingat pulau kamu? Aku tahu Pulau Kabung tuh asin karena kita kena air laut. Masalahnya ini apa asin? Kau yakin keparang kau bukan kena karat? Tuan rumah tak dikasih seragam. Cuman asin? Enggak kok. Ndak asin. Kelapa pada umumnya. Oh ya. Aku mau ambil sepatu loh. Nyaman hidup kau? Lagi rekam nggak? Sorry. Kita main bowling dulu. Asin enggak? Agak Mana asin? agak asin. Enggak. Enggak, lidah kau cacat berarti. Kalau 3 orang rasa asin, kau enggak rasa asin. Lidah kau cacat berarti. Asin gimana? Intinya asin kelapa lah. Tapi masih asin yang ditoleransi, tenang, aman. Bukan asin aneh-aneh. Kita dapat kabar bodoh nih. Jadi dia bilang kita makan tempurungnya. Bilang nggak bukan daging, bukan. Tempurung dimakan, dia bilang enak. Kita tengok. Makan tempurung.
warnanya tuh agak ini. Nah, nih, ambillah yang bersih tuh. Apa warnanya hitam kena karatnya barang nih. Ada kulit-kulitnya. Enak weh. Manis kan? Aku mencium rasa-rasa kulit kelapa yang agak pahit tapi nggak terlalu pahit. Iya ya. Jadi campur dengan karatnya parang. Enak. Enak. Zat besi. Air nira kelapa. Coba enggak? Enak kan? Jadi kau makan tempurungnya plus dengan yang udah mulai ada dagingnya tipis-tipis. Coba. Jadi kau mau kerok pakai sendok. Jadi itu bersamaan dengan sendok kau kerok. Oh, kerok langsung sama tepungnya. Ini manis, langsung manis. Deal, kita coba. Ada kacangnya. Bareng saya. Tong 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 ceng. Tong tong. Ada dengannya. Dung 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 dung. Lebih manis kan? Mau. Ini manis karena daging kelapanya. Campur kan? Cuman dengan tempurung tuh bikin ada crunchy-crunchy-nya. Itu enak pasti. Tapi kelat, pahit. Memang gitu. Kalau dalam kau keroknya mau enggak. Tuh. Oh ya, kalau kalian di daerah sini, kalau ketemu kayak yang dijemur nih, ini kopra. Daging kelapa yang dijemur. Jadi minyak goreng. Minyak goreng. PCO, Virgin Coconut Oil. Itu rambut. Di tempat Mele, kena hujan dan badai. Saatnya kita kembali ke masa primordial. Hujan deras pun mulai turun, tapi kami tidak peduli ya. Umur boleh masih nambah, tapi jiwa masa kecil tetap dipertahankan. Selama masih bisa nikmati momen kayak gini ya bareng teman-teman ya. Rasanya tuh umur emang cuma angka doang. Catch you later. 1, 2, 3, 4, knocking on your door. 1, 2, 3, 4, who's that knocking on your door? It's a dog singing a song. Hey, let's sing along. 1, 2, 3, 4, knocking on your door. Pertanyaannya adalah, kapan terakhir kali kau pergi main hujan? Amo? Hah? Kapan terakhir kali kau main hujan? 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu, pada umur dia baru 30 tahun. Nah, mantap tak? Oke, kita akan coba ngajak kamu jogging ya. Sampai ke ujungnya kampung Padang Tikar. Nggak jadilah jauh. Ini dia momen yang paling kami nantikan. Makan bareng ya, duduk melingkar tuh rasa seperti makan besar di rumah kakek nenek kita gitu loh. Dan by the way ya, sebuah fakta menarik desa ini, kepiting dan udang itu dianggap sebagai makanan sehari-hari. Bagi warga kota ya, ini kan kayak sebuah kemewahan. Tapi bagi mereka, ini tuh bekal lauk untuk anak-anak bawa ke sekolah. Gokil nggak tuh, ke sekolah bawa kepiting. Dan hai, makan sudah kenyang. Sekarang kita lanjut lagi ya, menuju ke lokasi buat kita mancing di Chanpei. Oh ya, kostum ini adalah kostum mancing ya. Keren kali, macam maling betul. Kau lihat kostum Riana tuh. BTW kita mau survei harga bensin di sini ya. Harganya satu botol itu Rp13.000. Habis sewa motor, isi bensin, kita akan menuju ke rumah kawan kita di sana. BTW di Padang Tikar tuh dibagi ke dua bagian, disebut dengan bagian darat sama laut. Tadi itu yang kita di sana tempat Meli itu adalah darat. Nah, lautnya tuh di daerah yang depan tuh yang dekat-dekat ya laut lah. Begitu. Dan kita sudah sampai di rumah kawan kita. Wey, Robert. Masih ingat episode 4 tahun lalu? Ini Robert. Hah, sini orang lain. Ini loh. Bala. Bisa jalan tadi ya? Ini si Soy loh, lain mau ke? Oh, ini belum. Yang kecil. Bala, hai. Kau akan nonton video ini 4 tahun lagi, oke? Apa? Bumbu kita tak bawa. Tinggal suruh Ricky ambil. Suruh Ricky bawa. Telepon lah. Di belakang. Gampang. Telepon dia sekarang. Apa lah? Kau lah telepon, kau lebih tahu lokasi kau di mana. Mau kelacok. Nah, dulu kita tidurnya di mana ya? Di sinilah banyak happy udang dulu kayak taruh gitu sini. Rekaman. Ya. Bala nostalgia ya. Cuman Masih sama. Cuma sekarang lebih kurang, dulu banyak penuh udang .
Dalam perjalanan kami ke lokasi Jermal, suasana itu bikin ngelamun gitu ya. Semuanya tuh kayak narik balik ke masa-masa awal Jajago waktu dulu masih full time mancing. Enggak nyangka sih ya, dari itu saja kita tuh kayak hari ini tuh bisa full time keliling Indonesia. Dan sekarang kami tuh ngerasain kembali ya, suasana yang bikin dulu kami jatuh cinta sama dunia ini. Santai-santai. Canpei atau bagan arus adalah alat tangkap tradisional di Padang Tikar. Tempatnya dibangun di atas laut dengan tiang kayu ya dan jaring besar yang di bawahnya. Kayunya tuh terbuat dari kayu nibung katanya. Dan pada saat arus pasang, ikan tuh bakal masuk ke dalam jaring. Nah, sederhana sih, tapi jadi sumber hidup bagi nelayan warga di sini. Tapi jangan salah, modal bikin satu canpei gini ratusan juta. Nelayan situ bukan kaleng-kaleng kawan. Angkat woi. Lepas. Pelan woi. Ini kayaknya nggak ada duri lah. Mampot. Mana? Mana ada itu? Ikat taruh sini aja, coba. Awas ya. Hei, hati-hati. Cang, Mana? parang. Parang kita mana? Buang lo ikut tuh. Dapat ikan pari, guys. Parang kita mana? Dan inilah hasil pancingan kita sementara. Rupanya dipenuhi buntal. Besar macam gila kau bayangkan lah. Ini sendal nih, ini sendal. Ini buntal. Bayangkan sebanyak apa buntal di bawah gila nih. Sayang tak sih makan. Oke, jadi mendadak kita diserang oleh badai ya. Sampai muncul berita ya. Tadi ada sinyal sini, guys, cari berita. Lagi ada badai besar sampai potong Bali Pontianak. Ternyata sampai ke sini juga anginnya. Jadi sekarang kita berteduh semua di dalam. Dan kondisinya adalah ini bagannya bergoyang. Olemak petir banyak, olemak. Ini satu isi bagan bergoyang. Goyang kiri kanan. Cuman kata abang nakodanya aman ya. Selama anginnya dari darat tuh aman. Jangan angin dari laut. Luar biasa. Airnya sudah mulai masuk ke dalam. Lalalala lili. Ini pertama kali ku tengok air masuk sampai segininya lah. Guys, mantap. BTW, kondisi Jermali lagi goyang kiri kanan. Dia semua terbangun. Setelah puas mancing ya dan makan sampai kenyang, plus pengalaman dihantam angin ribut semalaman di tengah laut, kami pun memutuskan untuk bergerak kembali ke daratan. Dan semalam kita tidurnya tuh di sini ya. Macam ikan sarden ya, berempat. Tidur langsung menghantam ke papan kayu. Nggak kepikiran mau ngerekam, jadi jangan tanya videonya, udah capek. Semua udah terkapar ya. Jadi pinggangnya jadi asik sekarang. Punggungnya nyaman, pinggangnya nyaman. Kalian harus tidur di atas kayu. Bagus. Sekarang kita mau kasih kau tengok kehidupan pagi hari yang ada di kampung. Kami balik lagi ke rumah Mama Meli. Di sini waktunya istirahat sambil nikmati makanan legendaris di masa kecil ya. Kami sebutnya kebeng dan inilah cara makannya. Wah lucu. Terakhir kalian kapan nih siapin barang kayak gini nih? Udah ada dah, udah jago. Enggak terasa selesai sudah petualang kami di Padang Tikar ya. Saatnya pamit dan kembali lagi ke aktivitas masing-masing. Tempat ini bakal jadi kenangan yang enggak terlupakan dengan keramahan dan kehangatan keluarganya. Terima kasih ya Padang Tikar. Suatu hari kami pasti kembali lagi ke sini. Pamit loh Terima kasih banyak. Sehat selalu. Ketemu lagi kita. Masakannya paling enak. Mantap. Dadah. Dan sampai di sini dulu ya episode kita untuk hari ini.
Masih banyak hal yang mau kami ceritakan, namun masih dalam proses editing ya. Buat kalian yang mau update nih posisi terbaru kami, bisa pantau di Instagram Jajago Keliling Indonesia. Karena di sana Ciriana bakal update setiap hari. Dan seperti biasa, jangan lupa bahagia karena bahagia itu sederhana. Dadah. Masih nonton ya? Buat kalian yang mau support kita, kalian bisa join dengan jadi member yang ada di bawah. Di sana kita akan kasih kamu lihat video-video spesial yang hanya bisa diakses oleh member. Ya. Misalnya seperti Behind the scene-nya kita. betul, sehari-hari kita, dan juga ada hal-hal bersifat contoh keuangan ya. Ya. Pengeluaran kita, mungkin kayak cara cari uang dan sponsor dan perjalanan. Atau mungkin hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa kita ceritakan di konten pada Benar. umumnya ya. Karena ada hal-hal yang cukup sensitif kalau kita kasih di publik. Oke, so kami tunggu kalian di fitur membership. Thank you banget buat kalian yang jadi member ya. Berkat Anda lah kita bisa terus membuat video seperti ini ya. Benar. So, thank you sekali lagi ya. Selamat bergabung di membership Jajago dan bergabung keluarga besar kita ya. Ditunggu semua di sana dan Dadah! up again.